dan saya akan bertanya kepada Bu Karomah. Yang pertama, saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari coaching yang Ibu laksanakan nanti dengan Pak Wahyu. Poin yang akan saya amati yang pertama, saya akan mengamati apakah percakapan coaching yang akan Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian langkah-langkahnya dari cerita tersebut ada tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya akan mengamati apakah percakapan Ibu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, antara lain membentuk kemitraan dengan coachee, menggali potensi coachee dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Kemudian kompetensi inti coaching yang perlu diperhatikan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ketika mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa, antara lain receive, ask, summarize, appreciate. Apakah sudah jelas rubrik penilaiannya, Bu? Ya Bu, saya rasa sudah jelas. Jadi nanti dalam pelaksanaan coachingnya, insya Allah saya akan menerapkan alur data dan juga prinsip-prinsip serta kompetensi inti dalam kegiatan coaching nanti. Baik Bu, selanjutnya kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti diantaranya kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik, dari ketiga kompetensi tadi, bagian mana yang secara spesifik ingin saya observasi Bu? Untuk bagian yang spesifik itu yang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, bagian yang ingin untuk saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan? Untuk indikator ketercapaiannya nanti, apakah saya mampu untuk menyimak dan lebih banyak mendengar daripada berbicara dengan coachee. Kemudian kegiatan diskusi yang terbebas dari judgement, kemudian asumsi dan juga asosiasi. Yang kedua itu saya ingin untuk bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengarkan coachee itu sendiri. Baiklah Bu, demikian kegiatan observasi. Terima kasih Ibu sudah menjabarkan secara rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya, silakan Ibu melakukan coaching dengan Bapak Wahyu. Setelah Ibu selesai nanti melakukan kegiatan coaching, kita akan berbincang lagi. Baik, terima kasih Bu. Mana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya perhatikan Pak Wahyu ini sudah memikirkan sesuatu ya Pak. Mungkin bisa ceritakan dengan saya. Iya Bu, di sini jika Bu Karomah tidak sibuk, di sini saya ingin berbincang sebentar sama Bu Karomah. Oh boleh, silahkan Pak. Kira-kira ada apa ini Pak? Ada sedikit kendala dalam pembelajaran yang saya lakukan akhir-akhir ini. Oh gitu. Kemudian kira-kira yang Pak Wahyu harapkan dari perbincangan dengan saya ini nanti apa Pak? Di sini saya berharap nanti bisa menemukan solusi dari masalah yang saya temui pada pembelajaran yang saya lakukan, dan saya juga bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan ke depannya nanti. Kalau boleh tahu, kalau boleh Bapak ceritakan, memangnya ada masalah apa ini Pak? Jadi gini Bu, ada beberapa siswa kelas 6 yang perempuan itu ketika pembelajaran PJOK yang saya ampu itu terlihat bermalas-malasan dalam mengikuti pembelajaran saya. Bahkan saat pemanasan itu anak-anak sudah tidak bersemangat Bu. Jadi saya sedikit bingung untuk menghadapinya. Oh, gitu. Jadi Pak Wahyu tadi menyampaikan beberapa anak perempuan kelas 6 ketika mengikuti pelajaran Bapak tidak semangat atau bermalas-malasan seperti itu. Pak Wahyu sendiri bisa mengatakan seperti itu, penyebabnya apa Pak menurut Pak Wahyu? Beberapa waktu lalu sebenarnya saya juga sudah menelusuri ya Bu. Saya juga sudah memanggil anak-anak tersebut, dan saya
ternyata mereka itu tidak bersemangat ketika pembelajaran olahraga itu karena mereka itu malu dan tidak percaya diri dengan program mereka, karena saat ini kan mereka juga sedang memasuki masa puber. Terlebih lagi ada beberapa anak itu yang PMS, itu tentunya sedikit mengganggu aktivitas dalam melakukan gerakan-gerakan olahraga seperti itu. Dari pengamatan Pak Wahyu itu tadi ada anak yang tidak percaya diri, kemudian karena masa puber dan PMS itu tadi. Nah, kira-kira kondisi ideal yang seperti apa yang Bapak harapkan pada murid-murid Bapak tersebut? Kondisi ideal yang saya harapkan itu tentunya saya mengharapkan anak-anak untuk dapat mengikuti pembelajaran saya dengan baik ya Bu ya, seperti anak-anak yang lain pada umumnya. Kalau begitu, apakah yang bisa Pak Wahyu lakukan supaya nanti meningkatkan motivasi belajar anak dan hasilnya seperti yang Bapak harapkan tadi? Kira-kira apa yang bisa Pak Wahyu lakukan? Karena berdasarkan pengamatan saya tadi itu ternyata setelah saya evaluasi, saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak-anak yang kurang bersemangat mengikuti pembelajaran tadi itu jadi lebih tidak bersemangat lagi ya Bu ya. Jadi hal yang akan saya lakukan nanti untuk kedepannya itu mungkin bisa menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak ya Bu, dan memperbanyak atau mempersiapkan alternatif media pembelajaran maupun konten sehingga anak-anak itu dapat memilih sesuai kebutuhan belajar mereka, sehingga siswa tersebut nanti bisa berminat untuk mengikuti pembelajaran saya. Luar biasa sekali ya Pak Wahyu. Nah, kalau kita membuat rating ini Pak dari angka 1 sampai dengan 10, menurut Bapak di angka berapa tingkat keberhasilan metode pelajaran yang sudah Bapak terapkan? Kalau saya berikan rating kira-kira ada di peringkat 8. Di peringkat 8, baik. Nah selanjutnya apalagi nih yang akan Pak Wahyu lakukan dan langkah-langkahnya nanti seperti apa? Untuk kedepannya nanti saya akan menerapkan metode pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu dari konten, proses maupun dari produk, agar murid-murid itu dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya Bu. Dan juga seluruh murid nanti terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian saya juga akan selalu mengupdate ilmu pendidikan dan juga mengikuti bintek-bintek atau pelatihan-pelatihan lebih seperti itu yang akan saya lakukan. Baik. Kemudian untuk pihak yang terlibat Pak, kira-kira siapa ini yang dapat membantu Pak Wahyu dalam mengeksekusi rencana-rencana Bapak tadi? Untuk pihak-pihak yang terlibat nanti yang jelas yang utama saya juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait pembelajaran yang saya lakukan. Terus saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, sharing dengan komunitas anak di PJOK, dan tidak lupa bekerja sama juga dengan orang tua agar pembelajaran nanti dapat tercapai dengan maksimal. Baik. Untuk waktunya Pak, kira-kira berapa lama ini waktu yang Pak Wahyu perlukan untuk bisa melakukan rencana tersebut dan juga kapan Bapak akan memulainya? Saya rasa tidak butuh waktu lama ya Bu ya. Hal ini nanti akan saya terapkan secepatnya. Hanya saja nanti butuh proses untuk keberhasilan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Yang namanya usaha itu kan tidaklah instan ya Bu ya. Iya, Nanti butuh waktu juga untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Untuk memulainya nanti akan segera saya lakukan agar murid itu segera mendapatkan haknya dalam pembelajaran. Baik, kemudian Pak, komitmen apa ini yang Pak Wahyu pegang supaya nanti rencana-rencana Bapak tadi bisa berjalan dengan baik? Yang jelas nanti saya akan konsisten untuk melakukan berbagai metode pembelajaran tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Terus saya juga mengikuti perkembangan ilmu pendidikan, berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, dan juga nanti akan selalu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait.
Baik, semoga rencana-rencana yang Bapak susun tadi bisa berjalan dengan lancar. Dari hasil pembicaraan kita tadi, bagaimana perasaan Pak Wahyu setelahnya? Saya sangat senang ya Bu, sangat lega karena bisa memberikan solusi atas kendala yang saya hadapi di sekolah saya ini. Syukurlah kalau Pak Wahyu bisa merasakan hal itu. Kemudian ada hal lain lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa cukup. Terima kasih atas diskusi kita kali ini ya Bu ya. Ya, sama-sama ya Pak. Untuk kegiatan selanjutnya semoga berjalan lancar. Sampai jumpa lagi Pak Wahyu. Terima kasih. Wah, Bukaromah tadi keren sekali ya, luar biasa sekali. Proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Bukaromah setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Ya Bu, setelah melakukan kegiatan coaching itu saya merasa kalau kompetensi yang saya harapkan sedikit banyak sudah tercapai. Saya merasa senang seperti bincang dengan coach sehingga coach bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan. Ya, baik Bu. Dari proses coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching, apa yang sudah Ibu lakukan? Menurut saya yang sudah saya lakukan itu tadi saya sudah fokus terhadap coaching dengan berusaha untuk selalu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Baik Bu, izinkan saya menyampaikan pengamatan saya tadi ya Bu. Ya Bu, silakan. Dari hasil pengamatan saya, Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Sesuai dengan alur cerita, sudah menanyakan tujuan dari proses coaching, mengarahkan coach untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk penyelesaian masalahnya, dan sudah memancing coach untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab untuk menjalankan rencana aksi. Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan fokus dengan coach yang berarti Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan yang Ibu sampaikan pada saat kegiatan pra-observasi tadi. Baik Bu, saya juga mengucapkan terima kasih Ibu sudah mau untuk menjadi observer dalam kegiatan coaching yang saya laksanakan tadi. Ya Bu, sama-sama. Nah selanjutnya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan